Pernah nggak sih kamu lihat tongkang gede itu melintas di sungai atau laut, bawa muatan batu bara ribuan ton, dan bertanya-tanya benda raksasa ini dibikin berapa duit ya? Pernah sih, tapi aku nggak tahu pastinya. Bayangin satu tongkang 300 kaki, panjangnya 90 meter, hampir seukuran lapangan bola, bisa angkut 88 ribu ton sekaligus. Dan harga barunya, siap-siap kaget, 30-45 miliar rupiah per unit. Yap, miliaran rupiah benar-benar mengapung di atas air. Tapi uang segitu lari kemana aja? Kenapa semahal itu? Butuh berapa lama buat balik modal? 6 tahun? 10 tahun? Di video ini, kita bedah tuntas anatomi tongkang dari nol, ribuan ton baja, las-lasan kritis, sertifikat sakti, sampai momen peluncuran epik ke laut. Tonton sampai habis. Karena di akhir aku tanya balik. Dengan modal segitu dan balik modal bertahun-tahun, kamu berani main di bisnis tongkang nggak? Jangan skip, yuk mulai. Oke, kita mulai ya. Kita kan sering banget lihat benda ini di laut atau sungai. Lempengan baja raksasa yang bawa muatan super berat. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya dibalik pembuatan satu tongkang? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas anatomi tongkang 300 kaki dari cuma tumpukan baja mentah sampai jadi aset miliaran rupiah yang mengapung. Biar kebayang gedenya, coba dipikirin ini. Satu tongkang 300 kaki itu panjangnya sekitar 91 meter, lebarnya 24 meter. Ukurannya itu ya hampir setara sama satu lapangan bola. Jadi pertanyaannya simpel aja, berapa sih harga buat ngebangun satu lapangan bola dari baja murni yang bisa ngapung di laut? Jawabannya, siap-siap ya, antara 30 sampai 45 miliar rupiah untuk satu unit baru. Yap, Anda nggak salah dengar, angka yang fantastis banget. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, kok bisa semahal itu? Uang segitu gedenya tuh lari kemana aja sih? Oke, mari kita mulai dari bagian pertama. Kita coba pahami dulu skala raksasa di balik investasi ini. Karena ini bukan sekedar nyambung-nyambungin besi loh, ini proyek rekayasa yang kolosal. Nah, yang menarik di sini adalah perbandingan langsungnya. Panjangnya emang mirip-mirip lapangan bola. Tapi lihat kapasitasnya, satu tongkang ini bisa angkut sekitar 8.000 ton batu bara sekali jalan. 8.000 ton. Jadi setiap kali Anda lihat tongkang lewat, yang Anda saksikan itu sebenarnya ya miliaran rupiah yang lagi ngapung. Sekarang kita masuk ke jantung biayanya. Apa sih komponen tunggal paling gede yang bikin harganya selangit? Jawabannya simple, baja. Tapi bukan sembarang baja ya, ini adalah baja kelas laut atau yang biasa disebut marine grade steel. Buat bikin satu tongkang 300 kaki, kita ngomongin soal 800 sampai 1000 ton baja murni. Bayangin, 1000 ton. Itu berat total semua pelat, semua kerangka yang ada di dalamnya. Dan tentu aja, pelat di bagian dek atas yang nahan beban alat berat, itu harus jauh lebih tebal dari bagian lainnya. Nah, disinilah kita lihat dampaknya ke dompet. Kalau butuhnya hampir 1000 ton, dan harga baja kelas laut itu di kisaran 13-17 juta per ton, ya tinggal dikaliin aja, biaya material mentahnya doang udah nembus 10-17 miliar rupiah. Ingat ya, itu baru bahannya doang. Coba kita lihat gambaran besarnya. Baja emang dominan banget, ngambil porsi sekitar 45%. Tapi, lihat deh, ada potongan kue gede lainnya. Biaya galangan dan sumber daya manusia itu 35% sendiri. Nah, ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Proses dan orang-orang di baliknya. Dari bahan mentah, sekarang kita pindah ke dapurnya. Disinilah tumpukan baja tadi disulap jadi sebuah kapal raksasa. Proses ini terjadinya di galangan kapal, pusatnya industri maritim kita, kayak di Batam atau Samarinda gitu. Prosesnya sendiri itu sistematis banget. Dimulai dari plate cutting, di mana plat baja dipotong dengan presisi. Terus skill laying, ini peletakan lunas, semacam tulang punggung kapalnya. Nah, metode modern itu pakai yang namanya block assembly. Jadi bagian-bagian gede kayak lambung atau dek dirakit misah-misah dulu, baru deh akhirnya digabungin dan dilas jadi satu kesatuan utuh. Nah, ini poin krusialnya. Kenapa biaya SDM bisa segitu besar? Karena peran seorang welder atau tukang las bersertifikat itu vital banget. Gaji mereka bisa belasan juta sebulan loh. Alasannya, setiap sambungan las harus sempurna. Satu aja ada retakan pas dihantam ombak di tengah laut, itu bisa jadi bencana fatal. Keselamatan seluruh kapal ada di tangan mereka. Oke, tongkang udah jadi. Keren, gede, udah bisa langsung berlayar. Eits, tunggu dulu. Ada satu lapisan biaya lagi yang seringnya nggak kelihatan, tapi nentuin banget nasib si kapal, yaitu biaya legalitas dan sertifikasi. Disinilah perannya Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Anggap aja BKI ini kayak polisinya kapal.
Mereka yang ngecek semuanya, dari ketebalan pelat sampai kualitas las, buat mastiin semua sesuai standar. Merekalah yang ngasih stempel like laut. Dan ini intinya, tanpa sertifikat dari BKI, tongkang seharga puluhan miliar ini ya cuma tumpukan besi tua ngapung aja, nggak ada nilainya secara komersial. Nggak bisa diasuransiin, nggak bakal dapat izin muat. Jadi sertifikat ini bener-bener surat saktinya. Dan buat dapetin surat sakti ini jelas nggak murah. Untuk satu tongkang 300 kaki, total biaya ngurusin izin, inspeksi, dan sertifikasi kelasnya itu bisa habis 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Biaya tak terlihat yang hukumnya wajib. Setelah semua proses panjang itu, akhirnya tibalah momen puncaknya, kelahiran si raksasa baja. Tapi setelah euforia peluncuran, kita harus balik lagi ke dunia nyata, ke realitas bisnis yang sesungguhnya. Di banyak galangan kapal di Indonesia, proses peluncuran ini seru banget. Mereka pakai airbag atau balon karet raksasa buat ngeluncurin kapal dari darat ke air. Ini momen yang epic. Pas kapal ribuan ton itu pertama kalinya nyentuh air, wush, ciprotannya gede banget. Bener-bener momen kelahiran. Tapi setelah momen spektakuler itu, sekarang giliran angka yang bicara. Coba kita lihat simulasi kasarnya di sini. Modal 35 miliar. Pendapatan kotor per trip kira-kira 480 juta. Dipotong biaya ini itu, untung bersihnya mungkin sekitar 150 jutaan. Artinya, seperti yang ditekankan di sini, butuh sekitar 230 kali perjalanan cuma buat nutupin modal tongkangnya doang. Jadi, 230 perjalanan itu berapa lama? Kalau satu tongkang bisa 2-3 kali jalan sebulan, ya kita bisa lihat di lini masa ini, titik impas atau break-even point-nya itu secara realistis baru kecapai setelah 6-10 tahun. Wow, ini benar-benar permainan jangka panjang. Jadi apa yang kita pelajari? Bisnis tongkang ini intinya adalah permainan 3 hal. Baja, keahlian, dan kesabaran. Biayanya didominasi ribuan ton baja. Kualitasnya bergantung sama keahlian tangan-tangan terampil di galangan. Dan profitnya nuntut kesabaran bertahun-tahun buat balik modal. Nah, setelah lihat semua itu, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Dengan modal 30-45 miliar dan waktu balik modal selama itu, Anda berani main? Topik ini emang punya banyak lapisan yang menarik ya. Kalau Anda mau diskusi lebih dalam soal bisnis tongkang dan logistik laut di Indonesia, langsung aja mampir ke Tongkang Base. Terima kasih sudah menyimak.